Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ika Abdisam dengan NPM 1578. Sini saya akan menjelaskan tugas dari pemrograman dasar DB, yang dimana tugasnya itu menjelaskan mengenai algoritma preemptif, yang dimana di sini adalah algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama, round robin. Round robin itu adalah algoritma yang bekerja dengan cara memberikan waktu eksekusi bergiliran untuk setiap proses dalam urutan antrian. Nah, jadi setiap proses itu mendapatkan jatah waktu yang disebut time quantum. Jadi jika dalam jatah waktu itu proses belum selesai, maka si proses itu akan dikembalikan atau dihentikan sementara dan dimasukkan ke antrian paling belakang. Jadi dia ngantri gitu setiap time quantumnya tuh udah habis atau waktu prosesnya tuh udah habis. Jadi si data yang diproses itu kembali ke antrian belakang, jadi bergiliran. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Misalnya di laboratorium komputer kampus ada 3 mahasiswa yang ingin mencetak tugas menggunakan satu printer yang sama. Nah, printer hanya bisa mencetak satu file dalam satu waktu, dan setiap mahasiswa hanya diberi waktu 2 menit. Nah, ini yang dimaksud dengan kuantum, time kuantum tadi yang dijelaskan. Nah, jadi ini contohnya tuh mahasiswa A membutuhkan waktu 5 menit. Nah, mahasiswa B membutuhkan waktu 3 menit dan mahasiswa C membutuhkan waktu 4 menit. Nah, jadi di sini saya sudah membuatkan tabel cara kerja algoritma preemptif round robin. Jadi di sini yang pertama dikerjakan adalah mahasiswa A, seperti di tabel mahasiswa A. Nah, di sini tuh time quantum, yang dimana waktu bekerjanya si algoritma itu, waktu prosesnya. Jadi kan 2 menit, hanya dikasih 2 menit. Nah, jadi si A ini diproses selama 2 menit. Kan tadi kebutuhannya tuh dia tuh 5 menit. Nah, jadi setelah 2 menit dia tuh kan belum selesai nih, sisa 3 menit. Nah, jadi si A ini dikembalikan ke antrian yang paling belakang. Nah, jadi dilanjutlah oleh B. Di B itu sama, hanya si algoritma itu hanya mempunyai waktu selama 2 menit. Nah, dari B bisa kita lihat dari B itu membutuhkan waktu 3 menit. Nah, karena udah dipakai 2 menit diproses, jadi sisanya itu 1 menit. Nah, karena belum selesai, dikembalikan lagi ke antrian paling belakang. Nah, lalu dilanjut lagi oleh mahasiswa C selama 2 menit juga. Nah, karena mahasiswa C itu butuh 4 menit, jadi masih sisa ada 2 menit dan dikembalikan juga ke antrian paling belakang. Nah, jadi habis itu di urutan keempat ini ada mahasiswa A lagi. Kenapa mahasiswa A lagi? Karena dia itu kan udah ke paling belakang dan yang di depannya itu udah pada selesai di proses selama 2 menit. Nah, jadi si mahasiswa A diproses lagi selama 2 menit. Nah, karena tadi tuh si mahasiswa A tuh masih punya waktu 3 menit yang dibutuhkan, jadi masih tersisa 1 menit si mahasiswa A tuh belum selesai. Nah, lalu dilanjut lagi oleh mahasiswa B. Jadi si A tuh ke paling belakang lagi. Mahasiswa B, karena dia hanya membutuhkan 1 menit lagi dan algoritma tuh mempunyai 2 menit, jadi ya algoritma hanya membutuhkan waktu selama 1 menit untuk memproses mahasiswa B. Nah, setelah itu kan sisa waktunya 0, selesai, berarti udah beres. Lalu dilanjut oleh mahasiswa C sama 2 menit, dan mahasiswa C ini pas waktunya 2 menit, sama seperti waktu yang dibutuhkan 2 menit, sama seperti waktu time kuantumnya 2 menit. Nah, jadi selesai. Lalu dilanjutlah ke mahasiswa yang terakhir, mahasiswa A, bukan 1 menit. Kenapa? Karena sisa waktu mahasiswa itu cuma 1 menit. Jadi algoritma tidak hanya perlu membutuhkan waktu 1 menit untuk menyelesaikan proses dari mahasiswa si A. Nah, selesai. Habis itu selesai semua. Jadi setelah dijumlahkan, total waktu eksekusinya tuh 12 menit. Jadi anggap printer tuh si algoritmanya. Jadi si printer tuh butuh memakan waktu 12 menit untuk memproses 3 mahasiswa yang ingin ngeprint, kayak gitu ibaratnya. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan giliran bergantian, sehingga tidak ada menunggu terlalu lama.
dan semuanya diperlakukan adil. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi misalnya mahasiswa A butuh 5 menit, mahasiswa B 3 menit. Nah, jadi si B itu nggak perlu nunggu 5 menit dulu untuk diproses, dan si C nggak perlu nunggu 8 menit untuk diproses. Jadi masing-masing mahasiswa mempunyai waktu tunggu 2 menit per gilirannya. Jadi adil lah, bisa dibilang. Nah, jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma round robin primitif, yang dimana kelebihannya tuh adil untuk semua proses, fairness tinggi, dan respon cepat karena semua proses mendapat giliran yang saya terangin tadi. Lalu ada kekurangan, jika kuantum terlalu kecil, sering terjadi konteks switch yang memperlambat sistem. Nah, jadi kalau kuantumnya kecil tapi datanya tuh banyak banget, nah misal si data 1 itu membutuhkan waktu yang lama, dan karena kuantumnya itu cuma 2 menit. Nah, jadi dengan data yang banyak, si data A itu data 1 itu misal harus kembali ke antrian paling belakang, misal data ke 50. Jadi dia membutuhkan waktu 2 kali 50 menit untuk menunggu untuk memproses 2 menit lagi. Nah, udah 2 kali 50 menit lagi, pas udah 2 kali 50 menit itu si data 1 itu cuman dikerjain 2 menit juga. Nah, harus balik lagi ke belakang, harus nunggu 2 kali 50 menit lagi. Nah, jadi akan ada konteks switch lah yang bikin lambat sistemnya tuh. Nah, jadi kesimpulannya tuh, jadi algoritma round robin itu cocok digunakan pada sistem yang melayani banyak pengguna secara bergiliran, seperti laboratorium komputer, game bersama, atau server multi-user. Dengan metode ini, semua pengguna mendapat kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya secara adil dan efisien. Nah, mungkin segitu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga cukup jelas untuk materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.